Halo semuanya, selamat datang di Podspektif. Ini adalah tempat gue ngobrol tentang berbagai hal yang terjadi dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang kenaifan perspektif gue. Semoga kalian enjoy dengerinnya. Let's get started. Halo semuanya, selamat datang kembali di Podspektif by Artiste Media bersama gue Hans Andrian, dan di sini hari ini gue nggak sendiri karena di episode kali ini gue bakal ditemenin sama seorang yang dari Artiste Media juga. Halo Chan, gimana? Boleh perkenalin diri dulu Chan? Halo semuanya, halo teman-teman Artiste. Apa nih perkenalan diri? Ya boleh. And short? Oke, halo semuanya. Nama gue Chandra Hendra as you can read di sini. Gue lagi kuliah sekarang semester 2 di Prasetya Mulia, ambil ekonomi, dan gue di Artiste Media sebagai Business Development Team. And I hope you guys enjoy this Oke. whole project. Oke? Mantap. Nah, kan ini kan apa namanya, kita kedatangan sama bisnis developernya Artiste Media nih, yang bekerja langsung sama gue kan, kayak kita kerja bareng gitu soal bisnis developer di Artiste Media. Jadi mungkin hari ini kita pengen ngebahas yang soal apa ya, di mana orang-orang itu punya pilihan tentang karir mereka nih. Karena kita bisnis developer nih. Jadi kayak I think bakal cocok rasanya kalau misalnya kita bisa ngelihat kalau orang-orang itu sebenarnya gimana ketika mereka memilih karir mereka gitu. I think ini adalah sebuah topik yang penting banget karena sekarang lagi banyak banget nih Chan kayaknya orang-orang tuh yang pengen ikutin passion mereka, but at the same time juga mereka masih harus terkendala dengan kewajiban-kewajiban lain kayak misalnya sekolah dan lain sebagainya gitu. Betul, iya. Iya Banyak ya, banget. banyak banget kan. Jadi I think karena kita anak business development juga kan kita biasa pintar analisa dan lain sebagainya nih, analisa Amin ya. keadaan, situasi Amin gitu-gitu. dulu guys. Jadi kita coba bahas ini aja gitu. Tapi sebelum gue masuk ke situ, gue pengen nanya lu dulu deh, kayak passion itu menurut lu gimana sih? Apa itu passion sebenarnya gitu? Oke, thank you Hans. Menurut gue, passion itu ketika lu melakukan sesuatu, itu either lu dibayar atau enggak, tanpa ada unsur paksaan, dan lu menyukainya gitu. No, I mean mencintainya bahkan, bukan menyukainya doang. Kayak misalnya gue, let's say gue cukup passion di bidang volunteering ya. Gue sangat suka nih ikut orang-orang punya acara, ikut teman-teman punya project, even it is not for paid, tapi gue ngerasa gue cinta ngelakuinnya karena I can give back to the society gitu. Dan itu mungkin sejalan dengan gue punya prinsip hidup. Nah mungkin itu ya dari gue, passion itu kembali lagi ketika kita melakukan sesuatu, itu dibayar atau enggak, jadi istilahnya itu tanpa motif apapun, itu benar-benar tulus dari hati lu paling dalam, tanpa pengaruh dari pihak manapun, dan lu tuh cinta apa yang lakukan. Itu dari gue sih Hans. Oke. Jadi passion itu basically adalah ketika lo mau ngerjain sesuatu, gak dibayar pun lo bakal seneng gitu ya. Betul, benar banget. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal passion gitu, kan banyak banget nih orang tuh punya mimpi untuk bisa hidup dari passion mereka. Orang itu punya Betul. mimpi untuk hidup dari apa yang mereka sukai gitu, karena mereka bisa hidup dengan dalam tanda kutip main-main menurut mereka karena ya Betul, ya. ya if you like it then basically you're playing, right gitu. Jadi True, that's very ya, true. jadi maksudnya mungkin sekarang gini sih, kayak orang-orang tuh banyak yang struggling juga dalam artian kayaknya sekolah itu jadi beban aja gitu loh. Karena ini kayaknya Iya passion sih. gue. Karena kebanyakan mungkin passion itu di luar sekolah ya kita ketemunya gitu. Bukan di dalam sekolah, bukan di dalam Offline. kelas. Banyak yang kita pas misalnya kita di luar sekolah, kita lagi main, kita lagi explore diri kita, baru kita tahu passion kita sebenarnya apa gitu. Nah jadinya it raises a question gitu. Jadi kayaknya sebenarnya penting gak sih sekolah gitu loh? Kayak penting gak sih? Nah, Ini menarik nih. Ini menarik. ya gimana tuh? Mungkin kalau lu inget, I think around 6 to 8 months ago, Deddy Kobusier tuh pernah punya podcast sama Mas Nadiem Makarim. Kala itu beliau sepertinya, sudah menjadi Menteri Pendidikan, dan ditanya,
berarti nggak sih Mas, kuliah itu kalau orang udah bisa kerja, ngapain dia kuliah? Kayak gitu kan sih. Itu nggak sih Hans yang tadi kayak Oh, everyone tuh punya mindset seperti itu. Oh, mungkin tadi gue mau agak tarik mundur yang lu bilang, people tuh pengen bisa hidup dari passion mereka, kayak passion for a living ya. Dan itu juga ya mungkin teman-teman nih agak branding dikit, itu the apa ya istilahnya, I can say the holy purpose of this artiste media being juga ya. Kita benar. pengen teman-teman itu bisa hidup dari passion mereka, dari karya mereka, dari seni mereka, karena setiap seni itu pasti harus dihargai, punya harganya tersendiri dan pasti punya demand. Every demand creates its own supply. Itu yang gue pelajari di ekonomi sejauh ini. Jadi itulah agak sedikit pesan sponsor teman-teman. Tapi itu emang bener banget. Kasih ya dari kita. Benar, benar, benar. Oke, balik ke tadi. Sekolah penting gak sih? Kayak kuliah penting gak sih? Ya itu jujur ya, kalau dari gue pribadi, dari kita lah, kita kan juga mahasiswa. Pasti kita jawab penting gitu. Tapi kalau kita tanya mungkin orang di luar sana, mungkin ya kita bisa lihat, let's say A itu udah miliarder, dia nggak kuliah, ya buat dia pasti ya nggak penting lah, saya udah miliarder ngapain saya kuliah. Nah mungkin ada lagi cerita si B, dia susah gitu hidupnya, sorry ya mungkin hidupnya susah di apa, dia punya skill tuh nggak banyak, nggak kompeten istilahnya, dan juga dia nggak maximize semua peluang yang ada. Jadi buat dia bisa hidup itu dia harus kuliah kan. Aku mau kuliah, ningkatin skill gue biar gue tuh bisa mendapat pekerjaan yang layak. Nah jadi sebenarnya kadang-kadang atau most of the time bahkan kuliah itu dijadikan batu loncatan ketika seseorang tuh ingin mengejar apa yang mereka mau gitu. Sebenarnya passion itu kan it's about all you want, kan what you want. Kayak it's a want, not a need sebenarnya. Kayak misalnya passion gue tadi volunteering. Is it a need for me? Ya enggak. Kan my need is studying gitu kan. Kayak Ya. kewajiban gue sebagai university student ya studying. Tapi my want itu volunteering. Nah, kayaknya gue lihat sih di sini ya Hans ada, kalau kita ngomong itu nggak di titik equilibrium ya antara education dan juga ini sendiri apa tadi passion ya. Iya nggak sih? Jadi kayak ada entah shortage ataupun surplus yang ini tercipta karena nggak seimbang gitu. Banyak orang yang lebih berat sebelah, ada yang berat sebelah, seperti itu sih Hans. Benar, benar, benar. Jadi, mungkin bagi tiap orang beda-beda ya, kayak, untuk kayak kepentingan mereka sesuai kondisi mereka gitu. Tapi mungkin gini sih Chan, kayak passion sama sekolah itu sebenarnya perlu di-clash gak sih? Karena kayaknya banyak banget nih orang-orang itu, kemudian ngerasa, "Oh passion gue musik," gitu misal, "passion gue nyanyi," gitu. Terus, Iya, "Ya iya. udahlah gue males sekolah, kayak ngapain gue sekolah?" Gitu. Tapi perlu nggak sih sebenarnya di-clash gitu? Nah, sebenarnya ini kembali lagi ya kepada apa yang kita pandang penting dalam hidup ini ya. Bagaimana kita memandang suatu kehidupan itu kembali ke sini. Nah, mungkin kalian tahu ya satu nama, gue mau bring up. Gue lumayan ngefans sama dia nih akhir-akhir ini. Namanya Swain Mahisa, terkenal dengan brand Lord Swain. Dia memang terlahir kaya, tapi orang tua dia memaksa dia tuh untuk kuliah bisnis di Australia. Dijalanin, bisnisnya jago. Dia juga hidup dari penghasilan sendiri, dari dia SMA setahu gua, sorry kalau salah info nih ya, dia nggak, orang tuanya nggak biayain lagi, semuanya dari ayah dia, tapi passion dia tuh musik, dia benar-benar suka musik. Dan what does he do right now? Dia beraniin diri dia confess ke orang tuanya, "Pah, gua nggak bisa jalanin bisnis, my passion is music, not business." Tapi dia tetap berkuliah. Jadi istilahnya mungkin ada satu sisi yang kita nggak sukai, tapi kita wajib ngelakuin nggak sih? Karena kan hidup ini nggak semuanya bisa yang apa yang kita mau. Karena banyak sekali batasan-batasan itu yang memang mungkin semesta ciptakan untuk kita tuh bisa berjalan di track yang tepat gitu. Mungkin kalau dia fully ke musik, ya kita nggak tahu. Mungkin orang tuanya kan pasti punya penilaian sendiri, Hans. Pasti dia juga lebih kenal anak, ya dia juga lebih kenal punya experience. Istilahnya kan orang bilang punya makan asam garam dulu lebih banyak gitu. Jadi ya pasti tahu yang baik. Nah, setelah itu si Swain udah jujur dan ya artinya proof sekarang Swain udah fokusin musik dia tanpa meninggalkan dia punya
sekolah. Itu yang gue tahu sejauh ini. Kalau teman-teman rasa info ini mungkin kurang tepat, komen di bawah ya, nanti kita pelajari bareng-bareng seperti itu. Itu satu ya. Tapi emang di sisi yang berseberangan, yang lagi on rising banget itu ada yang namanya Timothy Ronald. Tahu kan Hans pasti? Oh iya CEO, iya bukan iya. CEO. Founder ternak uang ya. Iya iya Co-founder benar. mungkin ternaknya. Jadi kan during this pandemic, semua orang tuh berbondong-bondong masuk ke dunia investasi, dunia saham, dan Timothy itu menciptakan suatu terobosan baru. Kayaknya gue lihat orang-orang tuh boring banget kan. Ini dia cerita awalnya ya. Saham itu kayak terkesan tuh buat orang tua, orang-orang yang suka baca laporan keuangan berhalaman-halaman, orang-orang yang suka analisis. Orang tuh nggak kayak gitu, cuy gitu. Dia istilahnya mau menekankan bahwa saham itu buat sebuah generasi, nggak cuma buat older generation doang. Dan dia tuh bikin konten di TikTok kan awalnya. Dan Iya dia tuh bisa benar. dibilang edukator saham pertama dan terbesar di TikTok. Nah, karena dia udah nyaman, dia ketemu partner yang tepat, yakni Raymond Chen, dan dia udah punya bisnis plan yang gede, akhirnya Timothy ini memutuskan untuk drop out ya. Teman-teman mungkin juga tahu ya, ini kan juga cukup terberitakan juga. Dia memilih untuk mengejar passion dia di ternak uang. Dan kita bisa lihat ya memang sukses sekarang ya, puji Tuhan ya, Timothy mengejar passionnya dan juga dapat di jalan tepat. Ya, jadi dari contoh ini memang terlihat jelas ya ada satu contoh yang dia memang mengejar passion dia, tapi dia nggak melupakan bahwa sebagai manusia dia punya kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Dari tuntutan pihak lain atau tuntutan keluarganya yang notabene pasti at the very end untuk kebaikan dia juga. Nah di sisi yang lain ada contoh orang-orang yang dia memilih mengejar passion dia karena one or two or apapun reasoning dia, dan ada juga nih yang kisahnya berhasil seperti Timothy, sekarang berhasil, dan ada juga yang mungkin belum berhasil seperti itu. Jadi sebenarnya I think it's about gamble nggak sih Hans istilahnya. Kayak Hmm. ketika lu memilih untuk keluar dari kuliah, emang kehidupan di luar sana lu bisa tahu bakal sebaik atau sekeras apa sama Iya. ya itu ketika lu flash kedua ini passion dari kuliah ini ya it's again ya ini sorry kalau gue terlalu banyak bahas ekonomi tapi ini shows up in my mind ya people at the end face trade-offs ya istilahnya kan ya lo harus memilih A atau B karena ya you can do anything, you can be anything, but you can't do everything kan. Jadi Betul. ya tentu tadi mungkin si Swain juga mungkin kalau dia fokus ke musik doang, dia bisa create maybe ya mungkin 10 musik per bulan. Tapi karena dia sambil kuliah bisnis, maybe dia bisa bikin cuma 5 atau setengahnya. Jadi kayak gitu sih kalau dari gua pandangannya. Jadi ada dua sisi berbeda Isi. nih Hans dari topik Iya ini. ya. Bener-bener. Gue setuju banget sih Chan. Maksudnya, tapi gue mau nambahin satu hal deh. Kayak Oke. tadi kan lu ngomongin soal kewajiban dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut gue Yes. kadang itu sekolah itu bukan cuma sekedar kewajiban. Kayak there's like a lot of things yang lo bisa ambil dari kuliah dan mengenyam pendidikan gitu. Dan menurut gue itu semua orang itu pasti at the end of the day mungkin at some degree pasti memerlukan yang namanya pengetahuan hal lain selain Betul. passionnya mereka gitu. Misal, gue bakal kasih contoh. Misalnya nih, seorang penyanyi gitu, seorang musisi atau misalnya seorang aktris deh gitu. Iya, emang dia nyanyi. Emang dia nyanyi for fun, for their passion, dan mereka dapat duit dari situ. Tapi kan, for example, buat ngatur jadwalnya mereka, atau mungkin untuk ngatur keuangannya mereka, atau untuk strategi ekspansi musik mereka, itu kan semuanya butuh analisis yang biasa bisa didapetin di kuliah atau di kelas-kelas gitu loh, yang memang mungkin itu bukan hal yang mereka suka tapi memang harus mereka pelajarin gitu. Dan Betul. kayak tadi lu bilang bahwa kayaknya nggak semua hal yang kita pelajarin harus kita suka gitu. Kayak emang Yes. kita punya pilihan untuk mempelajari apa yang kita suka. But that doesn't mean yang kita nggak suka kita tinggalin gitu aja. Karena ternyata bahkan di dunia yang kita sukai sekalipun pasti ada aspek yang kita nggak suka gitu. Dan kita harus ambil. Betul Dan banget. kita harus ambil gitu. Kita kalau misalnya Betul. kita nggak ambil ya kita nggak akan berkembang. Kita bakal stuck di comfort zone kita doang gitu. Jadi menurut gue penting sih kayak untuk juga mengetahui bahwa kayaknya sih nggak semua hal apa ya bisa dibilang nggak semua hal yang kita pelajari itu harus yang kita suka. Justru challenge dari membangun karir adalah secara konsisten melakukan apa yang kita tidak suka. Iya nggak sih Chan?
Gue setuju banget, Hans. Ini boleh lagi propose teman-teman ya. Dan ini juga gue jadi ingat sesuatu ya. Temen gue pernah bilang ke gue nih, mungkin ini kalau saya agak beda, kayak tentang percintaan sih. Jadi dia istilahnya mencintai orang yang nggak dia terlalu sukai atau orang yang cukup buruk. Dan dia bilang ke gue, Chan bayangin sama orang yang nggak terlalu istilahnya mungkin orang yang salah gitu kan. Gue bisa cinta sedalam ini. Apalagi kalau ke orang yang tepat. Nah ini mungkin bisa ada korelasi tadi Hans yang lo bilang. Kalau ke hal yang kita nggak suka, kita bisa give this all gitu. Kayak kita bisa effort semaksimal ini. Apalagi ke hal yang lo suka gitu. Itu bakal kayak, Bener. it will be like as easy kayak a piece of cake banget kalau lu bener-bener udah terbiasa. Tadi yang lu bilang si Hans itu bener banget. Konsisten melakukan apa hal yang lu sukai. Dan nanti ketika hidup mempertemukan lo hal yang lo suka, itu bakal jadi gampang banget istilahnya. Lu udah terbiasa dengan hal-hal yang lu, gue gak suka banget sama ini. Nanti ketika lu ada hal yang lu enjoy, lu dapetin, lu bakal hari-hari lu tuh kayak, ya tadi yang lu bilang kayak main doang, tapi lu kayak earn something. Kayak gitu Oh, sih I see. jadinya. Iya, iya, iya. Gue setuju banget, Chan. Dan menurut gue sih nggak eh bisa dibilang sekolah, bahkan persepsi banyak orang tuh sekarang kayak kalau lu sekolah berarti lu nggak ngejar passion. Kalau lu ngejar passion berarti lu nggak sekolah. Padahal menurut gue nggak Ya, harus kayak gitu, nggak harus kayak gitu sama ya. sekali gitu. Like, eh karena menurut gue karir lu akan sukses ketika lu bisa konsisten melakukan apa yang lu bisa, in which itu berarti dengan cara sekolah gitu kan. Berarti kan kalau Betul, lu sekolah artinya lu akan jadi bisa melakukan betul. sesuatu gitu. Yang kemudian lu campurkan yang lu bisa itu dengan yang lu suka, akhirnya jadinya sebuah karir gitu loh. Dan itu sih menurut gue itu penting banget karena ketika lu cuman fokus ke yang lu suka, it means berarti kayak misalnya lu pokoknya kalau sekolah gue nggak suka berhenti, kuliah gue nggak suka berhenti, tapi tiba-tiba karir lu ntar nge-stuck di tempat yang lu suka, nah lu juga bingung kan jadinya Ya, gitu. itu dia. Jadi Oke. itu nggak harus clash sih. Emang itu pilihan. Kalau misalnya emang lu punya alasan yang kuat untuk nggak sekolah, nggak kuliah, karena emang lu mengajar hal yang suka, That's lu fine. suka, Ya, it's fine ya. Ya udah, I have no problem with that. Tapi kayak it doesn't mean kayak pilihan itu cuman antara black and white gitu loh. Cuman masalah betul. kalau Itu gue misalnya setuju banget. iya ya kayak kalau misalnya cuman kalau lu ngejar sekolah berarti lu tinggalin passion, kalau lu ngejar passion lu tinggalin sekolah. Nggak harus gitu kok. Lu bisa ngejar dua-duanya, it's fine, sama sekali gak masalah gitu. Jadi iya sih, gue setuju banget kayak intinya sih kita nggak harus ini ya, nggak harus clash itu semua, nggak harus dijadiin versus, tapi kayak bisa dijadiin kolaborasi aja gitu loh. Betul, iya. Mungkin gue mau tambahin lagi Hans ya, contohnya lain yang mungkin teman-teman lebih relevan ataupun lebih besar lagi skopnya. Siapa sih yang kenal ini Hans? The one and only Maudy Ayunda. Oh ya, 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 definitely. Bahkan ada satu media online yang bikin post ini cukup lucu ya. Dia post ketika Maudy itu lulus dari terakhir tuh Harvard tuh Stanford ya, S2-nya Stanford ya. Iya, iya, iya. Kayaknya ya, Eh, kayaknya mungkin. ya terus dia pakai caption, just imagine, bayangin lu jadi tetangga Maudy. Komen-komennya, lihat tuh Maudy, kayak your parents will definitely say, lihat tuh Maudy udah lulus S2. Nah jadi apa ya sih yang mau gue bawa, jadi kita tahu lah Maudy Ayunda tuh, wah karir dia di dunia entertainment tuh udah mantap banget kasihan. Bintangin film, iklan, gue aja sampai hari sekarang masih nonton iklan dia di TV gitu kan, Iya, masih ada iklan dia. I pretty forget apakah dia nyanyi atau enggak, pokoknya dia di dunia hiburan tuh udah punya nama lah istilahnya. Tapi di benar-benar. sisi lain dia tuh nggak ninggalin dia punya formal education, Iya, masih ngejar Harvard, terakhir Stanford. Apakah dia kehilangan passion dia itu? Oh ya enggak, dia pasti kan setelah ini dia punya pilihan lagi nih, dia mau balik ke entertainment ataupun juga mau seriusin apa yang sejalan dengan kuliah dia sambil melakukan kerjaan dia gitu. Tapi gue juga di sisi ini nggak mau juga nih kita mencoba bias ke satu pihak doang, ke yang ngejar passion dan education. Memang tadi lagi ya balik ke people first start out. Bayangin deh Hans, misalnya si Timothy Ronald enggak drop out. Misalnya nih ya, ini bayangin misalnya dia jalanin ternak uang sambil kuliah. Nah, di sini mungkin ada suatu dinamika yang cukup sulit ya untuk dihadapi. Mungkin dia nggak terlalu serius
ternak uangnya, jadi ternak uangnya mungkin nggak segede sekarang kalau dia nggak drop out. Itu ada kemungkinan loh. Ya Dia bisa jadi, jadi bisa jadi. mungkin cuma setengah kerja karena setengah lagi dia bagi ke kuliah. Ya, Itu bisa terjadi. Nah, itu kan istilahnya uh, he has the momentum now dan oke, gue ambil momentum ini sekarang. Nah, bayangin kalau dia masih kuliah, mungkin nggak segede sekarang anak uangnya. Nah, tapi di sisi lain juga, mungkin ini ada imbasnya ke kuliah juga ya. Mungkin teman-teman lain yang memang passionnya itu di luar kuliah seperti tadi musik ataupun acting ataupun bisnis, ketika dia fokusnya ke kerjaan dia, mungkin I think I have some friends juga nih yang fokus ke hal-hal di luar kuliah, dan dia tuh kuliah cuma sebagai, you know, a terms of formality. Yang penting gue lulus, tok udah. Yang penting gue datang kelas, absen gue ada, lulus. Mau IPK gue 2, 3, 4, penting gue lulus. Nah, ini mungkin beberapa orang ada yang mikir, gue nggak suka sih sebenarnya kalau jalanin sesuatu setengah hati gini, mending gue drop out, aku kejar apa yang gue suka. Nah, jadi emang perspektifnya tuh, kan ini perspektif ya, jadi perspektifnya tuh benar-benar ada dua banget nih, dari sisi A dan sisi B. Make beda-beda, sense? beda-beda. Ya Betul. ya, setuju, setuju. Ya ya benar-benar. Dan gue juga percaya bahwa ya ya hidup orang tuh beda-beda lah ya. Dan Iya, betul. semua orang tuh bisa punya pilihan masing-masing gitu. Tapi if there's like one advice yang gue bisa kasih adalah kayak intinya semua keputusan yang akan kita ambil itu harus dipikirkan terlebih dahulu gitu. Jadi harus ada rasionalnya. Ibaratnya Chan kayak kita tuh memutuskan tuh bukan dalam bentuk emosi gitu loh, kayak dalam kayak Betul gue banget. suka ini jadi gue harus berhenti sekolah, gak gitu. Tapi gak gitu juga. Tapi maksudnya kayak harus dirasionalkan. Gue mau lanjut kuliah, kenapa? Kalau emang gue bisa multitasking, kenapa enggak? Gitu loh. Kalau emang gue bisa multitasking, juggle around kuliah dan passion gue, kenapa enggak? Atau mungkin sebenarnya ada pelajaran kuliah itu yang sebenarnya adalah passion kita, gak apa-apa juga, bagus gitu kan. Kenapa Betul. kita harus nge-clash gitu loh. Jadi menurut gue, in every decision that we make, itu harus ada rationalnya di balik itu. Harus ada pikiran rasional, harus ada input dari orang-orang yang kita percayai gitu, yang orang-orang yang kita tahu mungkin bisa kasih input yang bagus gitu. Supaya apa? Betul. Ya supaya akhirnya ketika kita memutuskan, itu adalah keputusan terbaik buat kita, yang keputusan terbaik buat karir dan jalan kita gitu. Gue setuju banget sih Chan. Um, ya mungkin ini nih, gue pengen nanya nih, terakhir nih, ya kan? Apa tuh? terakhir, Oke, udah mau terakhir. habis waktunya kita ya. Iya, supaya kayaknya udah mulai agak kepanjangan juga nih buat mendengar kita di Spotify juga di YouTube kan. Jadi, Oke, iya. coba kita coba terakhir dulu nih. Gue pengen nyimpulin gitu. Apa nih? Jadi menurut lo, Oke, uh, kayak kalau misalnya nih orang kuliah terus abis itu oke, bareng multitasking sama passionnya dia, oke. hasilnya akan bisa sama nggak sama orang yang fokus sama passionnya dia? Atau lebih baik atau lebih buruk atau tergantung? Oke, ini pertanyaan cukup sulit ya, dan tolong jangan bully saya netizen, saya hanya menjawab pertanyaan dari Bapak Hans Andrian, oke? Tolong jangan bully saya. Jadi ini Saya hanya sebenarnya dari bertanya. perspektif saya sendiri ya, kan namanya perspektif, Perspektif. tapi dari perspektif seorang Chandra. Nah Ya, tadi sih boleh. Hans ini, I think ini nyambung ke tadi example yang gua bring up tentang motivational. Jadi jawaban gua tentunya pasti berbeda. Ya kita mungkin bisa eh, gini deh, mungkin hal kecilnya nih, bayangin kayak atlet, jago mana sih atlet yang sekolah di sekolah formal, sorenya dia ikut klub, dibanding atlet yang sekolah di sekolah atlet gitu. Ya memang dia dari bangun pagi sampai dia melek, sampai dia merem itu ya pegang bola kan istilahnya. Benar. Jadi tentu ya itulah perbedaan yang sangat mendasar ya, atau perbedaan yang sangat terlihat. Sama aja sih ketika kan, ketika lu put more effort atau put more istilahnya perhatian, tenaga, usaha, energi, keringat gitu kan, air mata bahkan ke satu hal, ya pasti outcome-nya kan bakal lebih besar daripada orang yang setengah-setengah tadi yang dia Ya, juggling antara dia kuliah dan juga passion. Tapi bukan berarti ketika lu memilih either
way ini itu buruk gitu kan. Tadi ya Hans yang lu bilang juga kan, life is not about black and white gitu kan, nggak itu harus putih kan, kayak semuanya ya bervariasi. Emang semuanya itu kembali lagi teman-teman tuh harus memikirkan banget, harus punya pertimbangan yang matang, dihitung nih risk to reward ratio-nya juga. Kalau gua ambil ini risknya apa, rewardnya apa. Gua ambil ini risknya Udah apa, rewardnya apa. udah kayak Karena kan bisnis emang analisis ya, risk management analysis. itu emang harus diatur banget. Iya, bener. Oke, gue mau berhenti kuliah, gue mau kejar passion gue di bidang musik. Itu rewardnya mungkin gue 10 tahun lagi masuk Grammy, mungkin kan. We will never know kan. Ya itu rewardnya. Risknya ya kalau gue masuk Grammy, bahkan kalau gue nggak bisa menciptakan musik yang audiens terima. Nah itu kan selalu ada kemungkinan ya. Benar. Nah jadi memang harus benar-benar dipikirkan banget teman-teman. Dan tadi Hans juga benar, don't make decisions when you are both happy and mad. Jadi jangan pernah ambil keputusan ketika lu nggak lagi in a stable state of mind and Ya, heart gitu. karena Jadi pasti ceroboh. benar. Jadi lu bakal kebawa emosi, itu bukan keputusan dari pertimbangan lu gitu. Mau lu tuh pinter banget, mau lu tuh hebat banget, mau lu tuh jenius banget dari sekolah, tapi ketika lu make decisions, ketika lu lagi gak normal, it's not you yang bikin decision, tapi decision yang bikin lu gitu. Iya, Kayak benar benar benar. you are under control, bukan you are taking the control. Seperti Ya, itu sih Hans, setuju, dari itu. setuju, setuju, setuju. Dan iya, dari gue juga, Chan, sebagai penutup juga, kayak at the end of the day, manusia itu ada dua jenis nih. Ada yang Oke. generalis, ada yang spesialis. Yes. Ya, jadi kayak gue melihat diri gue mungkin sebagai orang yang lebih generalis ya. Kayak gue lebih prefer tahu segalanya, understand segalanya, bisa diskusi dengan segalanya gitu, tanpa harus terlalu mendalami hal itu in a way. Misalnya kayak mendalami is fine, tapi kayak gue lebih suka aja gitu kalau misalnya gue tahu banyak hal gitu loh. Nah, tapi mungkin ada teman-teman kita juga gitu yang lebih spesialis, yang emang gue pengennya di sini, ya udah gue pengen fokus di sini aja gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita generalis atau spesialis, satu hal yang paling penting, ada dua sih sebenarnya yang kita tadi udah omongin ya. Yang pertama adalah kita tetap harus konsisten ngelakuin apa yang kita mau, bahkan ketika kita gak suka apa yang kita bakal lakuin gitu. Kita harus konsisten karena mungkin hal yang kita gak suka itu adalah hal yang bisa mendorong kita, yang bisa bikin kita lebih sukses. Yang pertama. Dan yang kedua adalah apapun kita, walaupun kita generalis spesialis, tetap bagaimanapun juga keputusan kita harus didasarkan pada pikiran rasional. Jadi nggak boleh hanya dari emosi, atau kayak misal lu lagi sedih dapat nilai jelek, udah gue mau keluar kuliah, jangan jangan gitu guys. dong, Tahan banting. ya jangan gitu dong. Jadi maksudnya semua harus dipikirin secara rasional, jangan bikin keputusan ketika lu lagi emosi atau in a rush, atau kalian harus kondisikan diri kalian sebagai manusia yang rasional dulu, baru bisa decide gitu. Oke, Chan, thank you banget nih udah mau ngobrol sama Podspektif Thank nih. you for inviting. It's an honor. Senang banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol di Podspektif. Hopefully kita bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, oke? Amin, harus dong. Harus ya. Oke, thank you semua yang udah nonton di YouTube atau didengerin di Spotify. Dan see you in the next episode for Podspektif. Bye. See you guys. Bye.